isi lebih tinggi daripada Alkitab. Dan semua tidak memenuhi standar daripada Kristus. Jadi itulah pertentangan yang dihadapi, ya. Tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya, itu pertentangannya. Kemudian kita lihat kualitas yang dimiliki oleh jemaat ini, ya. Kembali lagi di dalam ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Jadi Tuhan katakan bangunlah. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan be watchful, ya, waspadalah, ya. Jangan lengah. Ini yang Tuhan inginkan. Kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya. Kalau di dalam terjemahan King James Version dikatakan that are ready to die. Kalau New International Version dikatakan is about to die. Hampir mati, saudara-saudara. Inilah jemaat ini yang tak lama lagi akan akan mati. Tapi mereka dikatakan kuatkanlah, bangunlah. Ini kualitas dari jemaat ini. Jadi di sini Kristus ingatkan bahwa kebenaran yang masih ada pada waktu itu, ya, tak lama lagi akan mati. Karena itu Yesus berpesan, kuatkan apa yang masih tinggal. Artinya jangan sampai dibiarkan mati sungguh-sungguh atau benar-benar mati. Dan ini adalah pertanda pada zaman Sardis ini, ya, beberapa kebenaran Alkitabiah yang sudah mereka ketahui akan mati, artinya tidak diajarkan lagi. Sedih, saudara-saudara, ya, sangat sedih, ya. Nah, sejarah membuktikan bahwa ada satu masa di mana beberapa ajaran Alkitab seperti tentang kedatangan Yesus Kristus, ya, yang kedua kali, atau doktrin tentang antikristus, tentang hukum Allah yang Yesus pertahankan sampai di kayu salib. Yesus katakan, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi meneguhkannya. Yesus tidak pernah meniadakan hukum Allah. 10 hukum Allah. Yang dia tiadakan adalah hukum upacara, hukum di Ka'bah yang memberi lambang tentang kematian Yesus melalui domba dan semua upacara-upacara. Bulan-bulan baru, sabat bulan, bukan sabat hari ke-7. Itulah yang Yesus genapi di kayu salib, ya. Dan dia telah batalkan itu. Dialah lambang dari hukum upacara itu. Tetapi 10 hukum moral itu dia tidak pernah tiadakan, ya. Tapi inilah yang sudah tidak diajarkan oleh gereja-gereja, oleh jemaat ini. Kemudian berbicara tentang sabat penciptaan, ya. Sabat hari ke-7 tidak diajarkan lagi, dipraktekkan hari yang lain, ya. Inilah yang mereka tidak ajarkan. Kemudian ada juga ajaran-ajaran yang baru yang sama sekali tidak diajarkan oleh Alkitab. Contoh salah satu adalah tentang adanya dosa asal atau original sin ini, ya. Di mana mereka mengajarkan setiap bayi yang dilahirkan sudah membawa dosa Adam, dosa ajal, dosa asal, ya. Dan ini tidak ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara, tidak ada. Nah, apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan ini? 1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara-saudara, hanya orang yang sudah sadar, dewasa, memahami benar dan salah, dosa dan tidak, yang berbuat dosa, ya. Bayi yang baru lahir belum pernah melanggar hukum Allah, ya. Mereka tidak punya dosa, ya.
Mereka tidak mewarisi dosa Adam. Tidak ada manusia yang lahir dengan membawa apa yang disebut sebagai dosa awal. Manusia hanya membawa akibat dosa Adam. Yaitu karena dosa Adam, semua manusia kehilangan status hidup kekal. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Guilty feeling, ya. Lingkungan yang berdosa. Tetapi bukan mewarisi dosa Adam. Dosa kita adalah tanggung jawab kita sendiri kepada Tuhan. Dosa masing-masing. Nah, contoh lain adalah ajaran yang mengatakan bahwa sekali orang sudah diselamatkan, maka orang itu selamat selamanya. Jadi, tidak usah khawatir hidup kita. Once saved, always saved. Sudah dibaptiskan, ya sudah. Kau buat kesalahan, dosa, nggak masalah lagi. Ya, sudah selamat. Allah penuh kasih karunia. Nggak perlu lagi mengaku dosa atau nggak perlu lagi meninggalkan dosa. Hidup benar nggak perlu. Yang penting kamu sudah selamat. Sekali selamat, hidup apa adanya. Yang kau suka buat, buatlah. Yesus Maha Pengasih. Ini adalah bukan berasal dari Alkitab, saudara-saudara. Alkitab justru mengatakan bahwa semua orang akan dihakimi sesuai perbuatannya, termasuk orang yang sudah diselamatkan. Dalam Yeskiel 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, Aku tahu yang mengatakannya hal itu akan datang dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tidak ada one say always say. Seringkali orang memanfaatkan hal ini. Tuhan kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya bisa hidup dalam dosa terus. Nanti saya minta ampun. Besok berbuat dosa. Nanti saya minta maaf. Ini ajaran dari setan, saudara-saudara. Kemudian apa yang Alkitab ajarkan lagi? Pengkhotbah 12 ayat 13 14. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu apa? Jahat. Ya. Perbuatan kita Tuhan akan bawa, baik jahat maupun apa? Baik. Yang jahat akan dihukum, yang baik akan diapa? Diberi pahala hidup yang kekal. Jadi jelas ya, orang yang sudah diselamatkan pun akan dihakimi ya, menurut perbuatan. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan orang yang sudah diselamatkan tidak dihakimi. Ya. Itulah sebabnya Tuhan katakan apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya. Saudara perhatikan kewajiban setiap orang. Bukan hanya orang yang belum selamat, tapi setiap orang termasuk yang sudah diselamatkan. Nah, kemudian ada ajaran yang salah lainnya, ya, yang disebut secret rapture. Ya. Di tahun 1812 ada seorang imam Jesuit yang bernama Lacunza. Dia tulis buku berjudul The Coming of Messiah in the Glory and Majesty. Dia mengajarkan bahwa kedatangan Yesus akan terjadi ke dalam 2 tahap. Ya. Di mana ajaran ini mirip dengan ajaran pengangkatan rahasia yang disebut secret rapture. 2 tahap di mana Yesus akan datang secara langsung dan juga ada orang-orang yang akan diangkat diam-diam. Nah, ajaran ini sangat mirip sekali dengan secret rapture. Nah, kemudian di tahun 1830 ada Margaret MacDonald. Dia spiritualis dan dia juga memberitahu tentang penglihatan dia tentang kedatangan Kristus yang kedua, dan dia katakan bahwa dia melihat pengangkatan rahasia secret rapture orang-orang yang suci ya. Ada referensinya di sana. Nah, kemudian dari ajaran Margaret ini diadopsi oleh gereja Protestan ya. Salah satu adalah Edward Irving.
Margaret MacDonald ini adalah anggota jemaat dari Edward Irving. Dan karena dia selalu mendapat penglihatan, tetapi itu bukan daripada Tuhan, tapi mereka percaya hal itu. Edward Irving pun ini percaya. Dan dia adopsi ajarannya, kemudian itu diajarkan di berbagai gereja, dan gereja Protestan pun mempercayainya sampai saat ini. Ya. Oke, Edward Irving ini adalah seorang pemimpin gereja Scotland, ya, gereja Skotlandia. Jadi ada banyak versi dari pengangkatan rahasia ini, tapi semuanya tidak ada dasarnya di dalam Alkitab. Ini hanya spekulasi tingkat tinggi dari pikiran manusia. Dan ini adalah tipuan setan yang mengecoh manusia. Tetapi ajaran tentang kedatangan Yesus yang sebenarnya malah tidak diajarkan seringkali. Ya. Nah, ajaran rapture ini, secret rapture ini diajarkan dalam, mereka dasarkan dari Lukas dan Matius. Ya. Sudah lihat ayatnya, Lukas 17:34-36, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Ini salah satu ayat yang mereka dasar. Kemudian Matius 24 ayat 40-41 dikatakan, "Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan apa? Ditinggalkan." Itu dasar-dasar ayat Alkitab mereka. Tapi sebenarnya kedua ayat ini dari Matius dan Lukas ini sebenarnya bercerita tentang diangkatnya orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu selain terjadi kebangkitan yang pertama, kebangkitan orang-orang suci yang diselamatkan, terjadi pengangkatan orang-orang selamat yang masih hidup. Ya. Dan mereka akan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. "Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Jadi saudara-saudara, inilah sebenarnya ajaran. Saudara boleh baca mulai ayat yang ke 13 ya, mulai ayat 13, cerita tentang kedatangan Tuhan, orang mati akan dibangkitkan, kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Nah, itu sebenarnya penjelasan dari Lukas dan Matius ya. Bukan secret rapture. Kemudian bagaimana nasib mereka yang tidak dibawa ya ke sorga? Orang-orang ini akan mati di dunia ini ya, dan menunggu saat ketika mereka akan menerima hukuman kematian kekal. Itu yang akan terjadi, saudara-saudara. Jadi Yesus dia pakai perumpamaan dua orang yang di atas satu tempat tidur untuk menggambarkan bahwa dalam satu keluarga pun ya, suami istri, ibu, anak-anak, saudara, belum tentu semuanya sama-sama selamat ya. Keselamatan adalah pribadi ya. Begitu juga dua orang perempuan yang menghilang atau dua orang yang di ladang ya. Mereka ini adalah orang-orang yang berbagi pekerjaan yang sama ya. Mereka bertemu setiap hari, mereka ngobrol, berbagi perasaan, masalah, mereka cerita, pengalaman. Tapi keselamatan itu bersifat pribadi ya, bukan rombongan ya. Mana yang satu selamat, semua selamat ya. Tidak seperti itu ya. Keselamatan adalah pribadi. Nah, jadi tidak ada sebenarnya disebut secret rapture itu ya, pengangkatan rahasia untuk bertemu dengan Yesus. Dan peristiwa ini tidak terjadi diam-diam ya. Karena semua orang akan melihat waktu Yesus datang ya. Karena ketika Tuhan datang dan umat-umat Allah diangkat diiringi oleh bunyi sangkakala dan ada seruan penghulu malaikat yang lebih dahulu.
membangkitkan orang-orang mati, dan itu memberitahukan tentang kedatangan Tuhan. Itulah ajaran Alkitab, ya. Nah, ayat 17 kita lihat lagi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Inilah yang Alkitab katakan. Dan masih banyak saudara-saudara ajaran yang salah, yang tidak alkitabiah, yang disodorkan kepada umat Allah di seluruh dunia, ya. Karena ajaran-ajaran ini, itulah sebabnya Kristus memberikan peringatan kepada jemaatnya